Strike. Yes, strike lagi, Jess. Ternyata seekor ikan mangrove jack lagi yang saya dapatkan. Ikan mangrove jack ini termasuk ikan yang bisa berubah warna. Perubahannya ini bersifat perlahan dan tergantung situasi. Saat di air yang keruh, ia akan terlihat gelap. Tapi di air yang jernih atau terkena matahari bisa lebih cerah. Ini masih remajanya. Oke, mancing mana strike back? Mantap. Strike Back Mania, sudah mau akhir tahun nih. Sudah punya destinasi liburan kemana? Kalau saya sih ke Labuan Bajo. Tentu di sini gak cuma liburan aja, tapi juga mau mengeksplor spot fishing potensialnya. Oke, sekarang ini ya udah di kota Labuan Bajo. Udah janji sama temen nih, Jessica. Katanya dia mau ngajakin saya wisata nih. Kami sudah janjian di salah satu ikon view terbaik di Labuan Bajo, yaitu Puncak Waringin. Puncak Waringin menjadi landmark Labuan Bajo Strike Back Mania. Laut tenang, dengan gradasi biru, pulau-pulau kecil, kota, dan kapal-kapal yang bersandar menjadi daya tarik utamanya. Dari ketinggian ini, kita dapat melihat kapal-kapal ikonik Labuan Bajo yang berasal dari suku Bugis Sulawesi Selatan, yaitu Pinisi. Tapi mana ya Jessie? Kok belum kelihatan? Nah, jadi kita mau kemana nih, Jess? Kita jalan-jalan sih. Jalan-jalan. Tapi kita mau wisata dulu nih. Mudah-mudahan kita ngelewatin spot mancing, jadi bisa sambil mancing. Bisa kan, Jess? Bisa. Kita jalan sekarang? Yuk. Oke, kalau gitu langsung ya. Kita mau ke Gua Rangko. Betul. Tapi di tengah perjalanan, tiba-tiba dia ngajakin mancing nih. Nah, ini emang di sini spot mancing nih. Iya, ini spot mancing. Kalau sama Jessica saya nggak ragu karena dia dive master, jadi dia bisa lihat langsung tuh di dasar di mana yang ada ikan-ikannya gitu. Kali ini kami menggunakan piranti ultralight. Ya bisa dibilang fun fishing. Tapi tetap seru karena tarikan ikan akan lebih terasa. Jessica memang hobi memancing di sela-sela waktu luangnya. Jadi sudah sangat terbiasa memainkan pirantinya. Strike. Ah, mantap. Ini seperti Jessica nih. Buat nggak? Buat. Mantap. Ini kita lagi main micro jigging di kedalaman 30 sampai 40 meter, pakai jig 40 gram. Pakai ini pirantinya kecil, jadi sensasinya itu lebih berasa. Karena menggunakan ultralight, tarikan ikan kecil pun cukup terasa. Ikan apakah yang berhasil ditaklukkan Jessica? Ya, ternyata ikan dari keluarga Trevely. Mantap, Jess! Lumayan buat ikan. Ini kalau mikro, ikan yang di micro jig itu ikan kecil sampai gede mau nyamber. Wow, mantap Jess. Tos dulu dong ikan pertama. Bluefin Trevally. Nah ini Bluefin Trevally ini kalau menurut saya dia Trevally yang paling cantik nih Jess. Ada warnanya itu kan biru, kuning, hijau. Tuh ada toska-toskanya, cantik sekali. Bener sih. Biasanya ketemunya di bawah. Oh iya, kalau Jess kan dia diving dia, jadi sering ketemu ikan ini. Dia bergerombol juga biasanya, tapi nggak terlalu banyak, dia mungkin sekitar 5-6 ekor gitu ya, satu kawanannya. Jadi ini kemungkinan masih ada di bawah, kita cari lagi. Kalau ketemu yang size segini, kita simpan beberapa ekor buat dimasak. Oke Jess? Oke. Mancing mana strike back? Mantap. Dengan tenaga yang masih penuh, Jessica kembali memainkan pirantinya.
Usahanya untuk dapat menaikkan ikan lagi sangat menggebu-gebu. Ia terus memompa pirantinya agar umpannya berhasil menggoda ikan. Ya, strike lagi dia. Mantap nih. Saya belum strike, dia udah yang kedua nih. Lumayan sama kah? Sepertinya benar-benar hari keberuntungan Jessica kali ini. Rasanya? Usahanya membuahkan hasil. Tak membutuhkan waktu lama, ia langsung mendapatkan sambaran untuk kedua kalinya. Mantap, wih. Bukan cuma jago di dalam air, di atas air juga jago nih. Perlahan-lahan bayangan ikan mulai terlihat dari atas permukaan air. Ternyata seekor ikan kerapu karang yang ia dapatkan. Ikan kerapu alias ikan grouper memang banyak ditemukan di perairan dangkal hingga sedang yang terdapat karang. Ciri khas utamanya ialah memiliki mulut yang lebar dengan gigi kecil yang tajam. Nah, ini ikan Jessica yang kedua nih. Motifnya agak jarang ketemu yang kayak gini. Dia biasanya nih menyesuaikan dengan karang di mana dia tinggal. Dia kayak kamuflase gitu. Jadi dia kan kalau kerapu tuh tipe yang nyergap mangsa yang lewat. Jadi mangsa yang nggak bisa ngelihat dia nih. Tentu saya tak mau ketinggalan dari Jessica yang sudah berhasil menaikkan 2 ikan. Sebagai pendatang, kasih senang dulu buat tuan rumah ya, Strike Big Mania. Ini saatnya saya beraksi. Hai. Baik ya. Meskipun ikan tidak terlalu besar, tapi sensasi tarikan dan sensitivitas dari piranti ultralight begitu terasa, Strike Big Mania. Tapi tetap, kita harus membutuhkan kontrol dan keterampilan untuk bisa berhasil menaklukkan ikan target. Wujud ikan yang menyerang umpan saya mulai terlihat dari dalam air. Ternyata ikan mahal nih, Strike Big Mania. Seekor ikan kerapu sunu berhasil saya taklukkan. Tambahan menu lagi nih buat kita masak. Iya. Ini kita kalau main well jigging, emang ikannya nggak terlalu segede Jess. Jadi buat yang baru cobain mancing, nggak terlalu sulit lah. Ini ikan ini artinya di bawah itu karang masih bagus. Karena kalau karangnya udah nggak bagus, ikan ini udah pasti nggak ada. Kalau di bawah sedih lagi. Waduh, mancing mana strike back? Mantap. Nah, ini spot kita kebetulan di pinggir pulau. Pagi-pagi tuh angin biasanya nggak terlalu kencang, tapi hari ini agak lumayan, jadi kita agak goyang-goyang kapalnya. Tapi karena dia sudah biasa nih di laut, dia enjoy aja nih mancingnya. Kondisi cuaca memang kerap kali menjadi tantangan utama dalam memancing. Untuk beberapa orang yang tidak terbiasa di laut, kondisi seperti ini bisa membuat sedikit memabukkan. Tapi untuk Jessica patut diacungi jempol. Ketangguhannya dan mentalnya sudah sangat terlatih di atas perahu. Tak terasa sebentar lagi waktu untuk kami bersandar. Oke, saya mau kembali merasakan adanya sambaran lagi. Oh, strike! Strike! Apakah benar seekor kerapu yang akan muncul dari dalam air? Ternyata benar, seekor kerapu yang saya dapatkan dan landed kali ini. Sebanyak karang. Buat nama putih-putih kita masak nih. Ya, Jess? Oke, mancing mana strike back. Mantap! Lokasi dermaga dekat Gua Rangko sudah semakin dekat. Tapi Jessica masih berusaha untuk mendapatkan sambarannya lagi. Strike Patlon. Benar-benar Dewi Fortuna memihaknya kali ini. Sambaran ketiga kalinya ia dapatkan. Ternyata seekor ikan kerapu sunu yang terkenal mahal juga ia dapatkan. Ikan kerapu yang berciri khas berwarna merah dengan bintik-bintik biru ini memang menjadi primadona kuliner di seluruh wilayah Indonesia. Di alamnya, ikan ini dapat ditemukan pada kedalaman 5 hingga 30 meter. Benar-benar ikan predator yang cantik. Mancing Mania Strike Back, mantap!
kita udah nyampe di dermaga. Kita mau ke Goa Rangkun. Ini sekarang waktu yang paling bagus nih, karena matahari lagi di atas. Jam 12 sampai jam 1 ya? Iya, betul. Karena dia kalau pagi gelap, nanti sore gelap lagi tuh. Karena dia bertumpah kolam di dalam gua. Strike Back Mania, Goa Rangko sebenarnya masih berada di daratan Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Namun karena tidak ada akses darat untuk ke sini, jadi kita hanya bisa menggunakan perahu saja. Nah ternyata buat menuju ke gua kita masih harus trekking lagi nih, sekitar berapa lama Jess? Ya 5-10 menit lah ya. 5-10 menit, lumayan. Tapi ini jalannya udah bagus. Nah ini kita udah nyampe di depan mulut guanya nih. Jadi kelihatan tuh di dalam ada kolamnya. Tapi agak gelap kayaknya, coba kita lihat ke dalam ya. Nah ini ternyata memang salah satu destinasi wisata di Bajo nih. Ini lagi rame wisatawan mancanegara. Kita langsung ke bawah aja ya. Yuk. Penasaran pengen lihat kolamnya. Goa Rangko ini merupakan goa alami yang membuat wisatawan lokal dan mancanegara pun penasaran. Keunikan goa ini memang tidak dapat dipungkiri. Selain dengan dikelilingi batu stalaktit dan stalagmit, ada juga kolam air yang berada di dalam goa. Mentang-mentang jago renang, langsung gak sabaran nih Jesse. Oh ya, kawan saya ini memang jago kalau berurusan dengan air. Karena Jesse ini merupakan penyelam berlisensi Dive Master. Sabar Jess, saya ikut. Nah ini ternyata airnya asin di sini. Saya kirain tawar tadi karena di dalam gua. Enggak Berarti dong. ini ada hubungannya ke laut ya? Iya, airnya ini dibuat dari laut. Ngaruh ke pasang surut harusnya kalau gini. Ngaruh. Masuknya dari mana? Nah, masuknya itu nggak kelihatan karena lubang-lubangnya kecil. Oh, Kayak ikan makanya nggak ada ikan ya? Iya, ikan nggak ikutan masuk. Padahal dalam ini sampai 4-5 meter tapi nggak ada ikannya. Kayaknya keadaannya makin lama makin gelap. Bentar lagi waktunya habis nih. Jadi kita mau menikmati sampai mataharinya habis. Anjing Mania Strike Back. Mantap. Oke, sekarang kita udah minggir ke pantai nih. Kita mau masak ikan bluefin. Ini kan bluefin travel ini salah satu travel yang dagingnya paling enak nih. Ini sekarang saya mau serahkan ke Chef Jessica nih buat kita masak bluefin bakar. Di bumbunya udah disiapin. Jadi kita bagi tugas, Jessica yang nyiapin bumbu, saya motongin ikannya. Selain jago menyelam, Jessica juga jago memasak nih. Makanya saya percayakan bumbu-bumbu kali ini ke dia. Bumbu-bumbu yang ia gunakan beragam, agar menciptakan rasa yang lezat dan bikin nagih nih pastinya. Nah, ikannya ini udah beres. Sekarang tinggal bumbunya nih. Apa lagi nih yang kurang, Jess? Tinggal dicampurin ini. Ini semuanya ya? Iya. Ada saus tomat. Tomat. Seberapa banyak? Gini, cukup? Saus tiram. Cukup? Cukup. Sama madu. Nah, ini bumbunya udah selesai. Ikannya saya siapin nih. Langsung kita bakar. Ini diolesin bumbunya dulu kan, Jess? Iya. Bukan tanpa alasan kalau ikan bluefin yang kami olah kali ini dengan cara dibakar. Dagingnya yang padat membuat daging tidak mudah hancur atau pecah. Nah, kalau di NTT ini biasanya kita bakarnya pakai kayu kesambi. Karena apa, Jess? Karena kesambi ini biasanya dipakai untuk bakar sei. Sei di sini kan terkenal ya. Iya, betul. Dia dibakarnya itu pakai arang dari kayu kesambi. Jadi kita pakai juga. Dia panasnya itu lebih stabil. Jadi bisa bikin ada aroma khasnya katanya. Nanti kita cobain. Ini ikannya udah matang. Ikan bakar garam dan madu. Tuh lihat penampakannya tuh. Mantap. Jadi kita udah nggak sabar pengen cobain. Udah lapar belum, Jess? Lapar banget. Ya udah langsung cobain aja. Sebagai yang bikin bumbu, saya izinkan dia duluan buat nyobain. Kalau daging ikannya udah pasti enak nih. Jadi kita sengaja bakarnya nggak terlalu matang biar masih juicy gitu dagingnya.
Bluefin Trevally memang memiliki daging yang rasanya gurih dan tidak amis. Selain itu juga, tekstur dagingnya padat dan kenyal. Bumbu buatan Jessica pun meresap sempurna sampai ke dalam-dalam, membuat tidak bisa berhenti untuk mengunyahnya. Arang kesambinya pun membuat aroma manis dan harumnya semakin kuat. Bumbu bikinan Jessica ternyata mantap. Ikan bakar, garam, dan madu. Itu perpaduan rasanya. Nggak terlalu asin, nggak terlalu manis. Tapi ada manis-manisnya lah. Karena kan saya makan di samping Jessica nih. Sekarang gantian nih, Jess. Oke. Aku mau ngajakin kamu Mana nih? mancing ke, ada temanku tuh di Muara. Kita ganti spot, dari laut kita mancing ke sungai. Mau kan? Gas. Oke. Mancing mana strike back? Mantap!